Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewida Zaki dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman dengan prodi Teknik Geologi dengan NIM 210961015. Di sini saya akan membuat video tentang sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Tanihub, dan mengapa perusahaan tersebut digugat PKPU dan akan mengalami kebangkrutan. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewirausahaan. Jadi langsung saja. Tanihub adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang agrikultur teknologi atau di bidang pertanian. Perusahaan ini tuh berdiri pada tahun 2015 yang lalu. Berdirinya perusahaan ini berdasar dari sebuah mimpi untuk menyejahterakan atau meningkatkan pendapatan para petani kecil, yaitu melalui unit-unit bisnis yang ada pada perusahaan itu. Sehingga melalui hal-hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan ekosistem pertanian yang lebih baik. Tanihub ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Tanihub, Tani Supply, dan Tani Fund, yang dimana divisi ini memiliki peranan yang masing-masing saling mendukung satu sama lain. Jadi jika dilihat secara sekilas, perusahaan Tanihub ini dilihat atau digadang-gadang dapat menaikkan kualitas pertanian Indonesia di mata dunia. Jadi menurut saya perusahaan Tanihub ini tuh cukup baik ya, dan cukup bagus juga, karena Tanihub sendiri itu dapat dikatakan sebagai perusahaan yang diharapkan memberikan kemudahan kepada para petani Indonesia, yaitu berupa akses pasar, serapan hasil panen, akses finansial, dan serta rantai pasokan yang efisien. Sehingga dikarenakan program kerjanya yang sangat efisien dalam membantu petani kita, sampai-sampai Presiden kita yaitu Bapak Jokowi memuji-muji perusahaan ini karena diharapkan dapat membantu berkembangnya perekonomian petani-petani di Indonesia. Perusahaan Tanihub ini memiliki valuasi atau dana yang cukup besar ya sekitar 3,4 triliun lah, dan nilai investasinya cukup besar juga, yaitu 1,4 triliun. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan seperti ini akan menjadi perusahaan yang sukses dan memiliki masa depan yang cerah ke depannya. Tapi ini ada tapinya, perusahaan Tanihub ini tuh sekarang digugat oleh PKPU. Mengapa perusahaan sebesar Tanihub ini yang diperkirakan akan menjadi perusahaan yang sukses dan membangkitkan perekonomian untuk kedepannya kini malah terjadi sebaliknya? Yaitu berdasarkan informasi yang saya dapat, perusahaan ini itu akan mengalami atau terancam bangkrut. Mengapa perusahaan sebesar itu yang digadang-gadang akan menjadi perusahaan yang sukses dengan dana yang segitu besarnya, yang akan tetapi saat ini dikatakan bahwa perusahaan itu akan terancam bangkrut? Perusahaan ini pun tidak mampu mengimbangi antara income atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan ini dengan kewajiban pengeluaran yang dihasilkan oleh perusahaan ini dan beban-beban finansial lainnya yang wajib dibayar oleh perusahaan ini, sehingga perusahaan ini tidak mampu dan sekarang dikenakan PKPU, yaitu proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Padahal beberapa bulan yang lalu perusahaan ini itu mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, yaitu sekitar 1 triliun rupiah. Tapi tetap saja tidak bisa membangkitkan perusahaan itu. Jadi menurut saya faktor kebangkrutan yang dapat menyebabkan perusahaan seperti Tanihub ini bangkrut, yaitu kebangkrutan ini dapat terjadi karena perusahaan ini itu bergerak sebagai jembatan antara petani dan konsumennya, sehingga cara kerja perusahaan ini pun tersebut dapat melalui atau berbasis online. Cara kerja ini memang sesuai dengan kondisi ketika saat beberapa tahun yang lalu, yang dimana jual beli online tuh sedang viral-viralnya, dan didukung juga dengan wabah COVID yang melanda pada saat itu. Sehingga para petani lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan Tanihub, karena para pengepul hasil tani itu banyak yang tutup sebagai akibat dari banyaknya perusahaan yang bekerjasama dengan para pengepul ini tuh yang memilih tutup karena kondisi waktu itu. Tetapi untuk kondisi saat ini semuanya tuh sudah bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga banyak lagi pengepul hasil tani yang muncul lagi, dan banyak petani yang lebih memilih untuk bekerja sama dengan para pengepul tani ini karena menurut mereka tidak terlalu ribet dan sesuai dengan jumlah dan komoditas hasil panen mereka. Dan juga menurut saya perusahaan Tanihub ini tuh terlalu percaya diri lah untuk mengambil segala proses yang ada dalam kerjasama antara mereka dengan para petani, seperti dalam penanaman sayur yang cocok, pendanaan, membeli hasil tanamnya, distribusi, menjualkan dan menyalurkan ke konsumen, dan lain-lainnya.
Mereka berpikir bahwa mereka dapat menangani semua risiko dari proses ini, sehingga jika salah satu saja terganggu atau mereka tidak fokus pada salah satunya, maka itu akan mempengaruhi semua dan dapat mempengaruhi penghasilan, serta mengacaukan segalanya. Sehingga menurut saya, karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, hal-hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan tani hub ini terancam bangkrut. Jadi belajar dari kesalahan perusahaan tani hub yang tadi, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu atau keputusan yang kita ambil itu ada resikonya. Jangan mengambil sesuatu atau tanggung jawab di luar kapasitas kita. Dan dalam membuka bisnis, kita itu harus memikirkan hal-hal yang pengaruhnya itu jangka panjang, sehingga kita dapat meminimalisir musibah yang akan datang. Jangan mimpi terlalu tinggi jika hal-hal penting belum Anda siapkan. Maka dari mimpi yang tinggi itu, jika kita gagal atau jatuh, itu tuh bakalan sakit juga. Jadi semuanya harus dimulai dari usaha dan persiapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.